Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as it passes. Peran saya dalam menyikapi konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia merdeka seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dapat saya jelaskan sebagai berikut. 1. Menjadi pelajar yang aktif dan bertanggung jawab. Saya berusaha menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi saya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, menjaga nilai-nilai nasionalisme dan kebinekaan. Saya menjunjung tinggi semangat persatuan, menghargai perbedaan, dan menolak paham-paham yang merusak integritas bangsa. Ini penting agar pendidikan menjadi sarana pemersatu, bukan pemecah belah. Yang ketiga, berperan dalam literasi digital dan informasi. Di era globalisasi dan informasi, saya turut aktif menyaring dan menyebarkan informasi yang benar, serta membantu orang lain memahami pentingnya literasi digital. Yang keempat, mendorong pendidikan inklusif dan berkeadilan. Saya mendukung upaya pemerataan akses pendidikan, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial atau komunitas yang membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan hak pendidikannya. Yang kelima, mengembangkan diri sesuai tuntunan zaman. Saya terus meningkatkan keterampilan dan wawasan agar mampu bersaing secara global namun tetap bekerja pada nilai. Sebagai warga Provinsi Lampung, saya memandang wawasan Nusantara bukan hanya sebagai pandangan geopolitik, tetapi juga sebagai pedoman dalam mempererat kesatuan dan keberagaman di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Lampung adalah pintu gerbang Pulau Sumatera yang kaya akan budaya, sumber daya alam, dan keberagaman. Dalam lingkup lokal, wawasan Nusantara saya terjemahkan sebagai semangat untuk 1. Menjaga persatuan dalam keberagaman. Lampung dikenal dengan masyarakatnya yang heterogen. Sebagai warga, saya berkewajiban menjaga harmoni antar etnis, antar agama, dan antar budaya. Yang kedua, menghargai dan melestarikan budaya lokal. Budaya Lampung seperti tari Siga Pengunten, aksara Kaganga, dan tenun tapis adalah warisan yang harus saya jaga. Saya merasa penting untuk ikut melestarikan budaya ini, baik melalui pendidikan, partisipasi dalam acara adat, maupun dengan memperkenalkannya ke generasi muda. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Saya menyadari bahwa pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional, maka saya berupaya akan mendukung program pemerintah daerah. Yang keempat, menjaga keutuhan wilayah dan sumber daya alam. Provinsi Lampung memiliki kekayaan alam seperti lahan pertanian, hutan, dan laut. Saya memandang pentingnya menjaga lingkungan yang tidak melakukan aktivitas yang merusak. Dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak asasi manusia atau HAM dilindungi secara menyeluruh, termasuk hak-hak wanita dan anak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang pertama, hak-hak wanita. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa Pasal 45, perempuan berhak untuk membentuk keluarga dan menunjukkan keturunan, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 46, perempuan berhak atas perlindungan khusus, terutama terhadap kekerasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang kedua, hak-hak anak. Anak juga mendapat perlindungan HAM yang kuat, antara lain
Pasal 52, anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dari kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan tidak manusiawi. Pasal 53, anak yang mengalami hambatan fisik atau mental memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan perawatan khusus demi perkembangan optimal. Yang ketiga, diperkuat oleh konstitusi. UUD 1945 pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan dasar hukum tersebut, Indonesia menegaskan bahwa wanita dan anak adalah subjek hukum yang harus dihormati dan dilindungi secara adil. Di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 memang membentuk kerangka pikir dan perilaku politik warga negara ke arah yang lebih aktif, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Berikut pendapat saya mengenai itu. Yang pertama, membangun kesadaran politik. Yang kedua, menumbuhkan toleransi dan dialog. Yang ketiga, mendorong perilaku politik yang beretika. Yang keempat, mendidik kepemimpinan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi Indonesia bukan sekedar sistem pemilu, tetapi menjadi pendidikan politik yang hidup, yang mengajarkan warga negara untuk aktif, adil, dan bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan rakyat. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan berkedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1, kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan yang berlaku. Yang kedua, ikut serta membela negara. Pasal 27 ayat 3, membela kedaulatan dan keutuhan negara merupakan kewajiban semua warga negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan mencapai ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyatnya. Ciri-ciri utama negara itu ada rakyat. Rakyat itu adalah sekumpulan orang yang menjadi penduduknya. Yang kedua ada wilayah. Wilayah adalah mencakup daratan, perairan, dan udara yang menjadi tempat tinggal rakyat. Yang ketiga ada pemerintahan yang berkedaulat. Yang keempat ada pengakuan dari negara lain dalam konteks internasional. Secara sederhana, negara adalah alat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama agar tertib, adil, dan sejahtera. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Negara Republik Indonesia, tepatnya pada alinea keempat disebutkan secara jelas tujuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, negara, bertanggung jawab menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk dalam bidang ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan keseimbangan pembangunan. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini menegaskan pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia agar menjadi manusia yang cerdas, berilmu, dan berkarakter sebagai dasar kemajuan bangsa Indonesia. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Indonesia, tidak hanya memikirkannya diri sendiri.
tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan global. Yang saya pahami dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat, namun semua itu bersatu dalam satu bangsa dan satu tujuan, yaitu Indonesia. Makna penting dari semboyan ini antara lain yang pertama, persatuan dalam keberagaman. Kita diajarkan untuk tidak memandang perbedaan sebagai alasan untuk berpecah belah, melainkan sebagai kekayaan yang justru memperkuat persatuan. Yang kedua, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Bhinneka Tunggal Ika menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati di antara berbagai golongan. Yang ketiga, satu tujuan nasional. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, seluruh rakyat Indonesia tetap diarahkan pada satu tujuan. Pada satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemersatu bangsa, semboyan ini menjadi dasar untuk menjaga keutuhan dan stabilitas, terutama di tengah perbedaan dan tantangan zaman. Sebagai mahasiswa, saya memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berada pada posisi sebagai kaum intelektual muda yang sedang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, aktif, berwarga negara, dan lainnya. Berikut penjelasan dari saya, yaitu mahasiswa harus cerdas dalam berpikir dan bersikap. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan intelektual untuk memahami isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang. Yang kedua, kritis terhadap realitas sosial dan kebijakan politik. Mahasiswa bukan hanya penerima informasi, tetapi juga pemilah dan pengkritik. Yang ketiga, aktif dalam kehidupan berbangsa. Mahasiswa harus ikut serta dalam proses berwarga negara. Dengan menjadi cerdas, kritis, dan aktif, mahasiswa bukan hanya menuntut ilmu untuk diri sendiri, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan murni sebagai agen perubahan bangsa Indonesia. Civil society atau masyarakat madani merujuk pada kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang berfungsi di luar pemerintah, seperti LSM, komunitas budaya, kelompok agama, dan organisasi sosial lainnya. Masyarakat madani memiliki peran penting dalam perkembangan bangsa dan pertumbuhan budaya. 1. Menguatkan demokrasi dan keadilan. Masyarakat madani berfungsi sebagai pengawas dan kritik pemerintah, serta mendorong terwujudnya keadilan sosial dan transparansi dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga, menilai demokrasi yang sehat. Yang kedua, pelestarian dan pengembangan budaya. Civil society juga berperan dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal, sehingga budaya bangsa tetap hidup dan berkembang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Organisasi kebudayaan mempromosikan nilai-nilai tradisional sekaligus mengintegrasikan elemen-elemen modern yang relevan. Yang ketiga, mendorong kesadaran sosial. Melalui diskusi dan kegiatan sosial, masyarakat madani mendorong kesadaran sosial di kalangan warga. Ini menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, serta memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas. Dengan demikian, masyarakat madani menjadi penopang penting dalam perkembangan budaya bangsa yang dinamis, inklusif, dan berkelanjutan.